Di video kali ini ada satu bintang tamu yang akan berbagi suka duka bekerja di offshore, yang semoga ceritanya menginspirasi kawan-kawan semua para pelaut Indonesia. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Rulas All About Seamen, tempatnya tips menarik seputar dunia pelaut. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Mas Rulas tidak sendiri, ada satu bintang tamu yang akan menemani Mas Rulas pada video kali ini. Penasaran? Ini dia orangnya. Oke Mas, perkenalkan dirimu, nama, jabatan, asal dari mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Wijaya, asal saya dari Makassar, tapi sekarang saya berdomisili di Kota Bekasi. Dan saya di sini sebagai EBI, ya. Oke, dengan Mas Indra Wijaya. Kurang Mas, statusnya Mas, status. Dan untuk masalah status, alhamdulillah sampai saat ini saya masih sendiri dan belum menikah, atau bisa dibilang jomblo. Ya Allah bang, ajak apa kita ini? Oke, jadi masih jomblo ya Mas Indra ya. Jadi bagi para AWW, Mas Indra masih lajang. Bagi yang berminat bisa PM Mas Rulas. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan kepada Mas Indra mengenai suka duka kerja di offshore Krubut Zamil 102. Pertama yaitu gaji, serta berapa lama Mas Indra bekerja di Zamil dan berapa lama bekerja di Krubut 102. Silahkan Mas. Kalau untuk masalah gaji di sini kami dapat, untuk EBI itu dapat 810 US dollar per bulan. Dan untuk berapa lamanya saya join di Zamil Offshore, ini kontrak kedua saya di Zamil Offshore. Sebelumnya saya di 105 dan itu Krubut juga, dan sekarang saya di 102 dan di 102 sendiri saya sudah menjalani 3 bulan. Oke ya, mantap sekali Mas Indra. 810 US. Kalau di kurs kurang lebih sekitar 11 juta ya. Jadi bagi para AWW yang nggak usah khawatir, per bulannya itu sudah pasti dijamin itu ya. Lanjut Bang, bagaimana kerja di kapal Krubut dibanding dengan kapal Mas Indra sebelumnya, lebih enak atau bagaimana? Monggo. Sebelumnya saya bekerja di kapal tanker dan itu operasi Indonesia. Ya mungkin kalian sebagian paham dan mengerti lah bagaimana kapal tanker. Di kapal tanker itu akomodasinya lebih besar, jauh lebih besar lah dibanding dengan Krubut. Terus untuk makanan juga jauh lah dengan jani Krubut. Dan di kapal gede itu, di kapal tanker itu kita nggak begitu berasa goyangan guys, kalau untuk masalah ombak ya. Tapi kalau untuk di Krubut sendiri, orang bilang Krubut itu kapal kaleng-kaleng. Kena gelombang sedikit udah goyangnya minta ampun. Dan untuk masalah kontrak sendiri di kapal tanker saya kemarin, di last kontrak kemarin itu saya dikontrak 9 bulan, dan itu minimum kontraknya 9 bulan dan maksimumnya itu bisa sampai 1 tahun. Dan untuk di Zamil Offshore sendiri itu kita dikasih kontrak yang relatif lebih pendek guys. Kita di sini dikontrak cuma 90 hari dan kemungkinan besar itu kita akan di-extend secara otomatis dari kantor antara 1 sampai 2 bulan. Jadi kesimpulannya di sini di Zamil Offshore itu kita kontrak lebih pendek, hanya berdurasi sekitar 5 atau 4 bulan guys, dibanding kapal saya sebelumnya dengan saya berada di 102 ya sekarang ini. Dan ada hal yang menarik sih menurut saya bekerja di Zamil Offshore ini, yaitu kita di sini tuh crew mix, ada India, ada Ukraine, ada Filipina, ada Azerbaijan, ada Egyptian, dan ada Indonesia sendiri. Suatu keberuntungan tersendiri jika bisa berkumpul dengan orang-orang Indonesia. Kenapa saya bilang keberuntungan? Karena di satu sisi bahasa kita sama, karakter kita sama. Yang repot itu ketika ketemu dengan orang-orang yang beda bahasa, kadang ada sedikit misunderstand ya. Kapal saya sebelumnya itu kan pokoknya itu orang Indonesia, jadi komunikasi itu lancar. Jadi itu sih kalau menurut saya. Ini dari para subscriber Mas Rulas bertanya, apakah EBI harus jago bahasa Inggris untuk bisa masuk ke sini Bang? Lanjut. Kalau untuk bahasa Inggris sih, yang penting kita tuh paham aja lah. Kita nggak perlu fasih banget untuk masalah bahasa Inggris, karena tidak semua orang di sini itu mengerti dan fasih bahasa Inggris. Yang penting kita paham apa yang diinginkan oleh officer, kita mengerti apa yang diinginkan oleh PMT. Nggak perlu kita berlagak-lagak sok-sok Inggris Scotland gitu lah. Inggris Scotland gitu. Karena kita terlahir itu bukan di Inggris gitu, bukan di Scotland. Ya kita berbeda dengan lidah mereka. Jadi untuk saya ya, yang penting kamu paham dan understand aja gitu. Ketika kita ngobrol dengan kita tuh mengerti apa yang dia mau,
dan mereka paham apa yang kita sampaikan. Seperti itu aja sih Mas Rulas kalau dari saya. Ya, oke. Iya ya, gak usah jadi orang Scotland bang ya. Iya. Berikutnya ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan Mas Rulas yang menanyakan sebenarnya sertifikatnya apa sebagai ratings masuk di Zamil. Tuh Mas Indra, silahkan. Untuk masalah sertifikat, kalau menurut saya sih nggak jauh berbeda ya untuk jabatan APA kapal lain seperti Seaman, Basic Safety Training, RB, MF, AF, Zamil Offshore sendiri ada penambahan sertifikat sih. Harus ada penambahan sertifikat yaitu ada H2S dengan FRP. Hanya 2 sertifikat guys. Jadi kita nggak perlu yang namanya Bosiet, Rigger, itu nggak dibutuhkan lah untuk jabatan APA di Zamil Offshore. Seperti itu masuk kelas kalau untuk sertifikat. Ya, jadi tidak ada banyak perbedaan ya. Kalau di Singapura, Malaysia ada HUET, ada Bosiet, di sini tidak mensyaratkan macam-macam. Dan oke, ini adalah pertanyaan yang puncaknya. Suka duka Mas Indra selama bekerja di Zamil, terutama bekerja di Krubut Zamil 102. Silahkan Mas. Oke guys, bicara tentang masalah suka duka ya, alhamdulillah saya di sini sudah 3 bulan dan alhamdulillah saya merasa suka banget karena saya di sini ketemu dengan officer yang alhamdulillah orangnya baik-baik semua dan berasal dari negara kita yang sama, jadi nggak begitu rumit untuk penyesuaian diri. Makanan juga guys, makanan saya suka di sini karena namanya kita di offshore mungkin dari kantor itu kita dikasih makanan yang agak sedikit komplit lah, jadi kayak nutrisi kita itu betul-betul kayak dijaga gitu. Penting kamu kuat untuk makan sih ya. Kalau untuk masalah dukanya sih ya namanya di kapal di sini. Jujur guys, saya 3 bulan di sini, saya belum pernah injak namanya daratan guys. Yang dari Anda mungkin paham, offshore itu ya bekerja di laut lepas, jadi sangat minim kemungkinan lah untuk bisa menginjak darat. Masalah ombak, ya namanya kapal kaleng-kaleng ya. Karena memang Krubut itu apa yang relatif kecil dan tanggoyang guys, bener. Kita perlu menunggu badai atau ombak guys. Kena percikan kapal sedikit aja udah goyang. Betul guys, namanya Krubut kapal kaleng-kaleng ya seperti itulah guys. Dan yang paling menurut saya menyedihkan dari kisah saya selama 3 bulan di sini yaitu masalah rokok guys. Jadi di sini tuh rokok rumit guys, termasuk barang langka lah untuk didapatkan. Lebih parahnya kemarin 2 minggu yang lalu itu saya beserta teman yang lain ini di 102 itu sampai mengisap daun teh guys. Bayangin daun teh yang lumrahnya kalian minum itu sampai kami hisap guys, karena memang kami sudah kehabisan stok rokok dan uang pun kami nggak punya karena di Zamil Offshore sendiri ini tidak ada yang namanya gaji on board. Itu semua langsung dari kantor langsung ke rekening rumah, jadi nggak ada yang istilahnya terima gaji di kapal, itu nggak. Sulit lah untuk bisa mendapatkan rokok jet seperti itu. Jadi saya punya saran untuk kalian yang ingin join ke sini ya. Untuk kalian yang pengen join ke Zamil Offshore atau bergabung dengan kami sendiri, kalian bisa kunjungi head office yang ada di Indonesia, yaitu Harijaya Makmur dan Marika Jaya. Hanya ada 2 agensi resmi untuk Zamil Offshore sendiri di Indonesia. Jadi jika kalian ingin berminat ke sini, silahkan mengajukan CV Anda dan semoga bisa diproses dan bisa bergabung dengan kami semua di Zamil Offshore. Oke, seperti itu Mas Rulas. Oke guys, sekian dulu pengalaman suka duka saya bekerja di Zamil 102. Untuk kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya ya. Salam Negara Plus 62. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.